Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afiyati Putri Nurrohmah, mahasiswi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 7. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Sosiologi Dakwah, yaitu Alternatif Ilmiah, Penyelesaian Konflik Sosial Religius. Yang pertama adalah eksistensi keilmuan sosial, terutama cabangnya yakni ilmu sosiologi. Nah, seperti yang kita tahu, ilmu sosiologi ini telah berkembang pesat di jagat keilmuan karena ilmu sosiologi ini yang bersifat statis dan dinamis. Awal kemunculan ilmu sosiologi yaitu berasal dari seorang ilmuwan yang berkebangsaan Prancis yang bernama Comte Augustus. Nah, di sini Comte sebagai ilmuwan mencoba untuk mensintesa antara ilmu sains dan ilmu sosial. Akhirnya menyatakan bahwa sosiologi ini jika dikupas ada dua hal yang terkemuka. Yang pertama adalah struktur dan yang kedua adalah lembaga dan stratifikasi sosial dan dinamika sosial. Perkembangan sosiologi di dunia bisa dilihat melalui penggunaan metode penelitian kualitatif. Yang pertama dikenal dalam studi dari Chicago School pada tahun 1910 sampai 1940. Selama periode tersebut, peneliti dari Universitas Chicago bahkan sampai tahun 1960 mengarahkan penelitian yang dilakukan oleh mereka dengan metode-metode observasi, partisipasi, wawancara, dan dokumen pribadi. Dalam penelitian metode kualitatif, tidak hanya digunakan dalam studi sosiologi saja, tetapi menyebar pada studi bidang politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Nah, jauh sebelum keilmuan sosial ini mendapatkan posisi yang lebih baik, maka posisi keilmuan ini dipegang oleh pakar rasional yang bisa dikatakan dipimpin oleh alur pemikirannya, yaitu oleh Plato. Nah, keilmuan ini tergolong ke dalam positivistik atau sains. Plato mempertimbangkan keilmuan yang terus berpedoman objektif melalui data yang valid dengan memperhitungkan angka statistik. Tetapi karena kian problematiknya kondisi kehidupan, ternyata angka statistik tidak mampu menganalisis dan memberikan solusi kehidupannya. Kemudian muncullah sekelompok ilmuwan yang empirisme dipimpin oleh Aristoteles yang mampu memantik ilmu sosial bagi kehidupan yang berawal dari mengisi kekosongan dari kajian rasionalis yang mendorong empirisme bersifat subjektif, sehingga untuk melihat sesuatu secara mendalam, pada akhirnya problematika masyarakat mendapat solusi untuk penyelesaiannya. Pada konteks di Indonesia, awalnya segenap ilmuwan di seluruh Indonesia itu tergolong pada pakar ilmu sosial. Konteks keilmuan sosiologi di dunia dan maupun di Indonesia masih mempertanyakan masalah-masalah endemis, yakni sejauh mana sosiologi akan memberi arti bagi kesejahteraan umat manusia. Sosiologi membicarakan urgensi kehidupan manusia, kemiskinan di pedesaan, otonomi daerah, proses demokrasi, pendidikan merakyat, disiplin hukum, jaminan hidup selayaknya. Dalam konteks sosiologi dakwah, di mana dapat kita ketahui kegiatan dakwah menjadi kegiatan setiap manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi sebuah larangan dari Sang Pencipta. Nah, kondisi tersebut mengarahkan kita sebagai manusia pada kehidupan sosial yang lebih teratur atau social order. Nah, yang nantinya menjadi dambaan kehidupan manusia di masyarakat. Dalam keilmuan sosiologi dakwah terdapat perpaduan keilmuan yang lain seperti ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan sosiologi. Nah, peran sosiologi sebagai ilmu dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan dalam kehidupan manusia. Awalnya banyak orang yang mengkaji sosiologi secara sempit kebermasyarakatan saja, padahal dengan mendefinisikan ilmu secara meluas maka berbagai situasi dan keadaan yang dialami manusia itu termasuk ke dalam keilmuan sosiologi. Lalu ilmu dakwah sebagai sisi penguatan kehidupan manusia, di mana aksi manusia
atau masyarakat dalam ilmu dakwah menjadi keilmuan mesti yang dipedomi setiap manusia melanjutkan misi penebar kebaikan, perdamaian. Dakwah merupakan suatu kegiatan di mana terdapat seorang dai, pendakwah, dan mad'u sebagai jamaah. Terjalin sebuah interaksi sosial di dalamnya, di mana dai dan mad'u berada dalam satu area bersama, lalu melakukan proses dakwah. Nah, dalam kegiatan tersebut, maka interaksi sosial antara dai dan mad'u sedang terjalin. Nah, menurut Ali Hasmi, dakwah itu adalah suatu proses usaha untuk atau masyarakat ke dalam akidah yang baik, syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh seorang pendakwah sendiri atau seorang dai. Fondasi ketiga keilmuan yaitu ilmu dakwah, ilmu komunikasi, dan ilmu sosiologi merupakan alternatif penyelesaian permasalahan masyarakat dalam interaksi dalam hubungan sosial dan keagamaan melalui tawaran keilmuan sosiologi dakwah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.